Teman-teman, bayangkan begini. Sertifikasi K3 atau keselamatan kerja yang seharusnya itu melindungi nyawa para pekerja justru diduga dijadikan lahan permainan uang ya, atau korupsi. Kasus ini sedang viral, kasus ini sedang banyak dibahas di publik, sedang bergulir di pengadilan setelah jaksa menuntut para terdakwa dalam dugaan suap pengurusan sertifikasi K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, pertanyaannya, kalau urusan keselamatan kerja saja bisa disuap, bagaimana nasib para pekerja di lapangan? Nah, kembali lagi bersama saya Kawali di channel YouTube Hukum di Lapangan. Channel yang independen, membahas hukum secara sederhana, mudah dipahami, objektif, ya, dekat dengan kalian, ya, dekat dengan kasus-kasus yang ada di lapangan, tentunya dengan kehidupan kita di masyarakat umum. Nah, berdasarkan informasi yang beredar di proses persidangan yang sedang berjalan, terdapat dugaan praktik suap pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Jaksa menyebut adanya pemberian uang miliaran rupiah untuk mempermudah proses pengurusan sertifikasi dan perizinan terkait dengan K3. Kasus ini menjadi perhatian publik karena K3 bukan sekedar administrasi saja. K3 menyangkut nyawa manusia. Banyak dari industri manufaktur, industri pertambangan, dan lain-lain sebagainya. Contoh, di sektor pertambangan, konstruksi, pelayaran, pabrik, bahkan proyek-proyek besar standar K3 itu menentukan apakah pekerjaan atau pekerja yang melakukan pekerjaan itu bisa pulang dengan selamat atau justru menjadi korban kecelakaan kerja yang tidak selamat. Ketika proses sertifikasi diduga dipermainkan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya aturan tapi keselamatan nyawa manusia. Nah, sumber ini saya ambil di Antara ya, atau di Sindonews dan Berita Nasional mengenai tuntutan kasus suap sertifikasi K3 tahun 2026 atau nasional.sindonews.com. Nah, banyak masyarakat mendengar istilah K3 tapi belum benar-benar memahami apa itu artinya K3. Nah, K3 adalah singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuannya adalah memastikan pekerja melindungi dari kecelakaan kerja maupun penyakit akibat pekerjaan. Secara hukum, kewajiban K3 itu diatur dalam beberapa regulasi. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Ketenagakerjaan, serta berbagai peraturan teknis kementerian. Jadi K3 bukan formalitas, bukan sekedar stempel, bukan sekedar administrasi, tapi bukan juga sekedar sertifikat yang dipajang di dinding kantor. K3 adalah sistem perlindungan hukum bagi pekerja. Nah, dalam perspektif hukum pidana korupsi, dugaan pemberian uang kepada pejabat untuk mempercepat atau mempermudah suatu proses dapat masuk ke dalam kategori suap. Di Indonesia, tidak pidana suap diatur dalam Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi, KUHP terbaru, dan berbagai aturan terkait penyelenggara negara. Secara sederhana, suap terjadi ketika ada pemberian sesuatu, ada tujuan mempengaruhi kewenangan, dan ada hubungan dengan jabatan pejabat itu sendiri. Nah, yang sering disalahpahami masyarakat adalah kalau sama-sama mau. Nah, bagaimana ini? Kalau sama-sama mau, apakah tetap itu menjadi tindak pidana? Nah, jawabannya kawan-kawan ya, bisa iya. Karena kenapa? Di dalam hukum korupsi, baik pemberi maupun penerima suap itu dapat dipidana.
Jadi bukan hanya pejabatnya, pihak swasta yang memberi juga bisa terkena pidana. Nah, masalah terbesarnya dari praktik seperti ini bukan cuma soal uang negara nih kawan-kawan. Ya. Jadi kita harus hati-hati nih. Yang lebih berbahaya adalah hilangnya kepercayaan publik terhadap sistem keselamatan kerja kita. Bayangkan coba, jika alat kerja tidak layak, standar keselamatannya diabaikan, tenaga ahlinya tidak kompeten. Coba. Tapi sertifikat K3-nya itu tetap dikeluarkan karena ada tadi suap menyuap, ada permainan uang dan lain sebagainya. Akibatnya itu bisa sangat fatal sekali. Nah, ledakan, kebakaran, longsor, kecelakaan kerja, bahkan kematian itu bisa berakibat seperti itu, fatal sekali. Artinya adalah korupsi dalam sektor keselamatan kerja ini bukan sekedar kejahatan administrasi, tapi berpotensi menjadi ancaman nyata bagi nyawa manusia pekerja-pekerja yang ada di Indonesia. Nah, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Pertama, masyarakat harus mulai memahami bahwa hukum tidak hanya bicara soal penjara. Hukum juga bicara soal sistem perlindungan masyarakat. Yang kedua, perusahaan harus sadar bahwa kepatuhan hukum tidak boleh dibangun lewat jalan belakang. Karena cepat belum tentu benar, lambat belum tentu salah atau tidak benar. Yang ketiga, pejabat publik harus memahami bahwa jabatan adalah amanah. Semua orang mungkin udah tahu nih, awal-awal sebelum dilantik, jabatan adalah amanah, sedih, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Gitu ya. Tapi buktinya ya seperti itulah ya kawan-kawan ya, kita tahu semua lah ya. Tapi harusnya nih jabatan itu bukan kesempatan mencari keuntungan pribadi. Tentunya harus seperti itu ya. Dan yang keempat, kita sebagai masyarakat jangan membiasakan budaya yang penting urusan selesai. Karena budaya suap sering dimulai dari hal-hal yang dianggap kecil dan biasa. Biasa. Kecil. Beres itu. Jangan-jangan seperti itu kawan-kawan ya. Bagi kita nih pekerja-pekerja yang ada di Indonesia. Nah, kasus ini berjalan dan tentu kita semua harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Betul itu. Biarlah pengadilan yang menentukan siapa yang terbukti bersalah secara hukum. Namun, satu hal yang pasti tentunya keselamatan kerja bukan barang dagangan. Gitu ya. Dan hukum seharusnya hadir untuk melindungi semua pekerja yang ada di Indonesia, khususnya manusia ya. Bukan diperjualbelikan. Kalau teman-teman punya pendapat terkait dengan pembahasan ini, kasus ini, nanti bisa tulis di komentar ya teman-teman ya. Kita bantu besarkan channel ini biar bermanfaat, lebih diakses oleh orang banyak ya, terkait dengan channel hukum di lapangan. Jangan lupa subscribe ya, like dan share ke kawan-kawan. Sampai jumpa kembali di lain waktu dengan saya Kawali ya, dengan channel hukum di lapangan. Terima kasih.